Bab 914. Aku akan membunuh siapapun yang mendapatkannya. Di bawah tembok kota Yunhai, Leviana sang memimpin sekelompok siswa dari halaman dalam dan halaman luar untuk menghentikan 10 pemuda mengenakan jubah ungu emas. Di antara ke-10 siswa tersebut, sebagian besar adalah setengah suci, di antaranya kekuatan terendah juga berada di puncak alam kaisar. Benediye, kami menangkap pria berjubah kuning dan serigala putih. Itu tidak ada hubungannya dengan halaman gelapmu. Kamu datang dan merebutnya dengan paksa. Bukankah itu dibenarkan? Leviana sang melihat di kepala pria, wajahnya agak berat. Pria bernama Benediye terkekeh dan berkata, "Leviana, kamu salah mengatakan itu. Semua orang berada di rumah yang sama, jadi apa yang mereka bagi?" Identitas pria berjubah kuning dan serigala putih ini agak istimewa, terutama serigala putih ini. Ini adalah salah satu dari 5 putra Raja Serigala. Kita tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Mungkin kita bisa menggunakannya untuk merundingkan beberapa syarat dengan Raja Serigala. Bahkan jika kita berbicara tentang istilah, itu masalah halaman dalam kita dan halaman luar. Ini memiliki hubungan sepeser pun dengan halaman gelapmu, kata Aron Feng dingin. Benediye melirik Aron Feng, dan kemudian berkata, "Kamu sangat agresif, apakah kamu mencoba untuk mengalahkannya?" Aron Feng tampak dingin dan hendak berbicara, tetapi Leviana sang menghentikannya, lalu menatap Benediye dan berkata, "Benediye, aku tahu apa yang kamu katakan hanya alasan, tapi karena aku punya rencana ini." Namun, pria berjubah kuning dan serigala putih ditangkap oleh halaman luar pengajaran sekolah asing Ye Yang, dan hanya dia yang memenuhi syarat untuk menghadapi kedua orangnya. Pengajaran sekolah asing. Seorang pria di samping Benediye mencibir dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa halaman luar akan mengajar lagi, tapi bagaimana? Halaman gelap menginginkan orang ini dan binatang buas, tidakkah dia berani tidak memberikannya?" Jika pemahamannya bagus, tetapi tidak pengertiannya, hehe, tidak ada aturan di akademi untuk tidak mengikuti ajarannya. Johan, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Benediye melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak peduli apa, pihak lain adalah seorang guru. Kita harus menghormati, mengerti." Pria bernama Johan terkekeh dan berkata, "Paham, paham, hormati, jika dia pengertian, kami akan menghormatinya, dan kami pasti akan melakukannya. Jika dia bodoh, maka aku tidak bisa menjaminnya." Benediye merentangkan tangannya ke Leviana sang dan yang lainnya, berpura-pura tidak berdaya, dan berkata, "Maaf, saudara Johan ini pemarah, semua orang jangan keberatan ya." "Kami sama sekali tidak keberatan," Aron Feng berkata pelan. Murid halaman luar di belakangnya dan murid halaman dalam di sampingnya mengangguk, menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan sama sekali. Ketika semua orang melihat Benediye dan yang lainnya, rasa kasihan muncul di mata mereka. Ada 4 sisi tembok kota, yang masing-masing dijaga oleh pasukan lokal perguruan lautan awan dan kota Yunhai. Apa yang dilakukan warrior yang di gerbang depan sebelumnya belum menyebar, jadi murid halaman gelap melakukannya tidak tahu tentang warrior yang halaman gelap dan yang lainnya tidak tahu, tetapi halaman dalam mengetahuinya. Apakah halaman gelap itu kuat? Itu pasti kuat, jangan mengira kamu memiliki orang-orang di puncak alam kaisar, tetapi jika benar-benar bertarung, dirinya khawatir beberapa setengah suci tidak akan mampu mengalahkan kaisar-kaisar itu di halaman gelap puncak alam kaisar. Adapun yang sudah mencapai setengah suci, lebih mengerikan lagi.
Justru karena alasan inilah Akademi akan mengizinkan halaman gelap dengan kurang dari 30 orang untuk menjaga satu sisi saja. Halaman gelap memang kuat, tapi bagaimana dengan warrior yang? Jika setiap orang dibiarkan memilih, mereka akan memilih menghadapi halaman gelap daripada menghadapi warrior yang. Orang-orang di halaman gelap itu gila, arogan, dan bahkan lebih arogan. Tapi warrior yang tidak lagi hanya sombong dan kejam, dia masih beracun, tanpa hukum, dan gila. Itu kegilaan sejati, bukan kegilaan palsu. Seseorang yang berani membunuh tetua, berani membunuh murid-murid halaman dalam, berani membunuh latihan, dan bahkan berani mengejar jutaan serigala dengan pedang, kalau bukan orang gila, bagaimana dia bisa melakukannya? Leviana sang melirik Benedi Ye dan yang lainnya, dan kemudian berkata, "Benedi Ye, melihat wajah Sandy Sangguan, aku hanya mengatakan satu hal lagi, sekarang aku dapat yakin bahwa pria dan serigala putih ini, kalau begitu berbalik dan pergi, aku berjanji, kamu tidak ada hubungannya. Kalau tidak, bahkan Sandy Sangguan datang pun tidak akan bisa melindungimu nanti." Mata Benedi Ye sedikit menyipit dan berkata, "Sebenarnya, jika Leviana Sang harus bersikeras, di hadapan Leviana Sang, bukan tidak mungkin untuk tidak membunuh seorang dalam semalam, tetapi Leviana Sang berkata begitu, aku ingin melihat apakah aku akan baik-baik saja." Bang! Pada saat ini, tenda merah tiba-tiba menabrak langit, dan tenda merah masih di langit. Namun, seseorang telah muncul di depan Benedi Ye. Pada saat yang sama, Benedi Ye belum pulih, dan tenggorokannya diikat oleh seseorang. Wajah Benedi Ye tiba-tiba berubah menjadi ungu dan biru. Orang ini secara alami adalah warrior yang. "Apakah kamu baik-baik saja?" Warrior yang menggenggam leher Benedi Ye dengan tangan kanannya dan mengangkatnya secara langsung. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang di lapangan. Setelah sadar kembali, halaman dalam, halaman luar, dan lainnya tanpa sadar mundur selangkah dan menjauh. Namun, wajah beberapa orang di halaman gelap berubah drastis, dan energi hitam seseorang melonjak, menatap warrior yang dengan niat membunuh. Ketika Leviana Sang hendak berbicara, Johan, seorang murid halaman gelap, tiba-tiba berkata dengan suara berat, "Lepaskan dia, atau aku akan mempersulitmu untuk mati." Mendengar kata-kata Johan, Leviana Sang mengubah wajahnya dan diam-diam memarahi seorang idiot. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba mencubit tenggorokan Benedi Ye, dan kemudian membantingnya ke tanah. Peng! Seluruh tanah bergetar hebat, dan Benedi Ye melolong. Seluruh kepala langsung terbentur ke tanah, tetapi dagingnya tampak bagus. Itu tidak langsung meledak, tetapi menyemburkan darah. "Kamu!" Johan dan yang lainnya sangat marah dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba mengambil Benedi Ye, lalu membantingnya ke Johan. Itu sangat cepat. Sebelum Johan bisa bereaksi, dia mengikuti dua murid halaman gelap di belakangnya terbalik. Murid halaman gelap yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bergerak lagi. Benedi Ye dan Johan sama-sama setengah suci, tetapi kedua setengah suci itu bahkan tidak bisa melewatinya. Beraninya mereka melakukannya lagi. Warrior yang tidak lagi merawat orang-orang di halaman gelap. Tidak menyenangkan baginya bermain dengan orang-orang ini. Dia pergi ke pria berjubah kuning yang pingsan dan serigala putih yang sekarat, meraih mereka dengan kedua tangan, mengangkatnya, dan kemudian melemparkannya ke atas gerbang dan tembok kota, menekuk jari-jarinya dan menjentikkannya. 8 cahaya pedang melesat dan memakukan satu orang dan satu serigala ke dinding lagi.
Pria yang pingsan lagi berteriak, dan serigala putih juga mengerang. Melihat seorang pria dan serigala di dinding, warrior yang berkata, "Sampai mereka mati." Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju kota. Ketika dia sampai di gerbang kota, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian berkata, "Jika kamu mau balas dendam, cobalah mengirim yang lebih kuat daripada yang lebih lemah. Aku tidak ingin membuang waktu denganmu satu persatu. Juga, aku akan membunuh siapapun yang berani menjatuhkan pria dan serigala ini." Dengan itu, warrior yang bergerak dan menghilang ke gerbang kota. Setelah warrior yang pergi, Aaron Feng tiba-tiba melihat halaman gelap dan yang lainnya dan berkata, "Apakah kamu tidak akan mengalahkan pengajaran sekolah asing di halaman luar? Dia adalah halaman luar kami, mengapa kamu tidak pukul aku barusan? Bukankah tadi arogan? Bukankah kamu barusan sangat baik? Apa? Kamu lembek sekarang? Kamu..." Di sebelah Aaron Feng, Fiona Xia meraihnya dan memberi isyarat agar dia berhenti bicara. Aaron Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku bukan penjahat, aku juga tidak ingin menekan mereka oleh saudaramu, tapi aku tidak suka orang-orang ini. Wajah halaman gelap dan lainnya sangat jelek." Pada saat ini, Benedi Ye dan Johan bangkit dari tumpukan reruntuhan. Mereka sedikit malu saat ini, terutama Benedi Ye. Dia benar-benar memiliki wajah yang rusak. Dia mengatakan bahwa wajah yang rusak itu ringan dan harus dirusak secara langsung. Dahinya tenggelam, hidungnya hilang separuh, bibir atasnya hilang, dan wajah aslinya berlumuran darah. "Apa yang ingin Benedi Ye katakan?" Leviana Sang berkata dengan dingin, "Jika aku jadi kamu, aku akan diam. Sebelum kamu, dia memukul tetua rumah perintah, membunuh 1000 orang suci, dan memukul cucu perempuan orang suci, Iris Qian. Tidak hanya itu, dia juga membunuh puluhan siswa halaman dalamku, memukuliku di depan semua orang, tapi dia masih hidup." Wajah orang-orang di halaman gelap berubah. Meskipun tidak bisa melihat wajah Benedi Ye dengan jelas, matanya juga dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Leviana Sang tidak menjelaskan, tetapi berkata dengan dingin, "Jika kamu ingin menemukan tempat di halaman gelap, silakan undang generasi terakhirmu dari murid halaman gelap Sendi Sangguan. Siapa lagi yang akan bernasib buruk? Terutama kamu, aku menyarankanmu untuk tetap merendah. Jika kamu ingin mati atau cacat, kamu dapat terus menjadi sombong di depannya seperti sekarang." Dengan itu, Leviana Sang langsung berbalik dan membawa orang-orang ke dalam kota Yunhai. Di luar gerbang kota, hanya halaman gelap dan lainnya yang tersisa. "Kakak Ye, lupakan saja," Johan berkata dengan sungguh-sungguh. Benedi Ye tidak berbicara, tetapi di matanya ada niat membunuh. Di kota Yunhai, warrior yang menemukan ruangan baru. Di dalam ruangan itu, dia adalah satu-satunya dan macan tutul ungu di pelukannya. Warrior yang duduk di tanah, melambaikan tangan kanannya, dan mayat Wu Ying muncul di depannya. Melihat mayat Wu Ying, warrior yang langsung mulai memurnikan. Dengan cara ini, 1 jam kemudian, Wu Ying disempurnakan menjadi monster pedang. Warrior yang menjentikkan jarinya, semua benda bercahaya di ruangan itu hancur, dan ruangan itu jatuh ke dalam kegelapan. Pada saat yang sama, pedang domain muncul di dalam ruangan, menutupi seluruh ruangan sepenuhnya. Setelah warrior yang menyelesaikan semua ini, Wu Ying mulai bergerak. Hukum kegelapan. Di dalam ruangan, gumaman rendah warrior yang terdengar. Bersambung.